Kalau orang tidak iman kepada Allah, iman kepada utusannya Allah, maka tidak katakan sebagai orang iman. Kalau orang belum mau ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka orang ini tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Jadi ini asas daripada Islam. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya Tuhan begitu saja, banyak Tuhan-Tuhan, tapi sebetulnya mereka ini tidaklah berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menganggap batu adalah Tuhan, kayu ini juga Tuhan. Dan kalau kita di India, maka kita akan dapati Tuhan itu banyak di sana. Banyak Tuhan. Tapi semuanya tidak berhak disembah. Yang berhak disembah itu hanyalah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang mengambil Tuhan seorang manusia, dijadikan sebagai Tuhan, maka manusia tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah Allah. Ada orang mengambil jin sebagai Tuhan, dewa-dewa sebagai Tuhan. Dewa-dewa atau jin, maka itu tidak berhak disembah. Yang berhak disembah adalah Allah. Maka perkataan la ilaha illallah adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Hanya satu saja yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Illallah, hanya Allah saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah namanya menyembah? Apa itu namanya menyembah? Menyembah itu adalah ngawulo, menghamba. Kita sebagai hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebagai Tuhan kita. Kita sebagai orang yang khidmat dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita khidmati. Kita ini sebagai yang diatur dan Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan kita yang mengatur kita. Artinya kalau seseorang mengatakan la ilaha illallah, maka dia ini seperti orang yang mengakui atau siap berjanji untuk menghabiskan seluruh umurnya menghamba kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai tuannya. Lalu siapakah hamba itu? Hamba ini adalah seorang yang telah memberikan seluruh program hidupnya diserahkan kepada tuannya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli daripada orang-orang yang beriman dirinya dan harta mereka, diri mereka dan harta waktu, maka siap salat 5 waktu. Diperintah untuk menunaikan zakat, yaitu mengeluarkan kelebihan daripada hartanya diberikan kepada fakir miskin, maka siap dia laksanakan. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak makan, tidak minum 1 bulan di dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Ramadan, maka siap. Namanya hamba. Namanya hamba. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji jauh sana di negeri Mekah, maka siap mampu. Kalau kita ini sudah mengatakan la ilaha illallah,
maka kita telah memberikan diri kita kepada Allah. Diri kita berikan kepada Allah. Sudah, mau diapakan terserah. Itulah maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Beliau memberi wajah sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Musa, yang mana ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk berjuang, malah sahabat-sahabat Nabi Musa yang mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, berangkat dulu saja sampean sama Gusti Allah. Sana perang berdua sana, juang sendiri. Nanti kalau sudah beres kami tak ikut. Wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian ini seperti sahabat-sahabatnya Nabi Isa. Ketika diajak berjuang, suruh berdakwah, maka sahabat saya enggak tahu bisa. Saya itu ngomongnya bahasa Jawa. Lah kok moro ning Inggris. Nah, saya enggak bisa. Maka langsung sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah kami kemana saja, kami siap. Walaupun itu tempat itu harus tempat yang berat, kami siap. Walaupun kita ini tidak tahu bahasanya di tempat itu, kami siap. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dulu orang-orang awal-awal Islam dulu pernah berkata seperti itu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ikut para sahabat itu dengan agama ini, siap betul untuk dikirim kemana saja. Hadirin, dulu baginda Nabi Muhammad SAW memang ketika beliau mau Mi'raj, maka beliau ditawari 2 minuman, yaitu minuman pertama kali ada 2 minuman, yang satu adalah khamr, arak, yang satu minuman lagi adalah susu. Maka baginda Nabi Muhammad SAW ketika disuguhi 2 minuman ini, arak dan susu, maka beliau kemudian diminum. Malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, beliau berkata kepada baginda Nabi SAW, wahai baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi dalam hatimu sehingga kamu telah memilih susu. Seumpama kamu tadi memilih minuman khamr, maka umatmu susah untuk diatur. Tetapi kamu telah memilih susu sehingga umatmu nanti akan mudah diatur. Seperti sekarang ini, diajak berangkat dakwah langsung siap semuanya. Ini umat baginda Nabi. Betul kan, Pak? Betul nggak? Nah, ini umat baginda Nabi kan? Bila mana kita iman pada Allah, maka artinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit dan isinya langit, yang menciptakan bumi dan isinya bumi, yang menciptakan malaikat, menciptakan makhluk-makhluk ini. Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka ini menghamba kepada aku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah maksud penciptaan manusia dan jin. Dan kita sebagai bangsa, kita ngomong sama manusia saja. Nah, kalau kita ini diciptakan untuk menghamba kepada Allah, artinya kita diciptakan supaya kita itu mengamalkan perintah-perintahnya Allah, dan supaya menjauhi larangan-larangan Allah. Ini diciptakan seperti itu. Di mana saja tempat. Orang pertama dari manusia, mbahnya seluruh umat manusia yang ada ini,
Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ditaruh di surga, kemudian dikasih satu amaran, perintah. Apa perintahnya? Wala taqraba hadhihi takuna minal zalimin. Wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Nah, sederhana saja. Jangan mendekati pohon ini. Fatakuna minal zalimin. Kalau kamu tidak mengikuti perintah ini, maka kalian berdua akan termasuk golongannya orang-orang yang zalim, menzalimi diri sendiri. Apakah zalim itu? Zalim itu menempatkan perkara yang bukan tempatnya. Apa maksudnya ini? Kalau perkara itu tidak diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan, maka kalau kita makan berarti namanya menempatkan perkara bukan pada tempatnya. Zalim itu. Hadirin, di surga itu adalah milik Allah, pohon itu juga milik Allah. Hambanya namanya Nabi Adam dan Hawa diperintah, jangan kamu makan ini pohon ini punyaku. Pelajaran seperti ini supaya faham sebetulnya Nabi Adam sejak dulu diciptakan ini, sebelum diciptakan pun Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang khalifah, yaitu orang yang akan memakan dunia, bumi ini, Allah SWT di bumi itu. Maka hadirin yang Allah SWT, tapi setelah diciptakan kok malah diletakkan di surga. Apa hikmahnya ini? Ternyata mau dikasih sangu, bekal sebelum datang ke bumi ini, yaitu satu peringatan bekalnya, ikut perintah Allah mendapatkan kejayaan, tidak mengikuti perintah Allah mendapatkan kerugian. Begitu Nabi Adam alaihissalam makan sebagian dari yaitu pohon tadi, yaitu dari buah tadi, buah larangan, maka merotol semuanya, pakaiannya hilang semuanya, pakaiannya hilang sehingga beliau telanjang. Fatafiqa yahsifani. Mereka mengambil daun-daun yang ada di surga itu untuk menutupi yaitu kedua aurat mereka. Min warakil jannah, daun-daun surga. Kok hilang? Apa yang terjadi? Karena ahli surga ini pakaiannya dari takwa. Karena ketika seseorang sudah enggak takwa, lepas semuanya pakaiannya. Maka kecuali pakaiannya adalah min qadron. Pakaian panas mendidih luar biasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bekalnya Nabi Adam dibawa ke bumi. Maka Nabi Musa alaihissalam suatu kali ketika bertemu dengan Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, maka bapaknya umat manusia, gara-gara engkaulah maka seluruh anak cucumu menjadi menderita. Seumpama engkau tidak melanggar perintah Allah sehingga engkau makan buah larangan, tentu saja anak cucu gak seperti ini, mesti hidup enak di surga. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai Nabi Musa kalimullah, orang yang sudah diajak jagongan sendiri sama Gusti Allah. Tidakkah kamu membaca di dalam kitabmu, kitab Taurat, bahwa aku ini diciptakan untuk bumi bukan untuk surga? Oh iya, katanya. Ini yang cerita baginda Nabi. Baginda Nabi mengatakan Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa, katanya. Nabi Musa kalah dibandingkan Nabi Adam, menang Nabi Adam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang buat untuk bumi, tetapi diawali, disangoni, dibekali dengan tadi kondisi seperti itu, bahwa ikut perintah Allah enak,
Kalau sampai melanggar perintahnya Allah, hanyalah kesengsaraan. Sehingga beliau diturunkan dari surga ke turun bumi ini. Dan itu pun juga belum selesai masalahnya. Beliau harus bertaubat habis-habisan. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala ngasih wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala supaya mengatakan, Rabbana ighfir lana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Berpuluh-puluh tahun beliau macam itu. Berpuluh-puluh tahun. Ada yang mengatakan sampai 40 tahun beliau tidak henti-hentinya nangis seperti itu. Tidak henti-hentinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Jadilah beliau menjadi seorang nabi, seorang rasul, membimbing anak cucunya supaya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini asal mulanya itu seperti itu, umat manusia ini. Kemudian ya gara-gara setan inilah kali umat manusia ini sama lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka tidak ada seorang pun ya ini di dunia ini yang tidak kenal mengenai surga dan neraka. Semua bayi yang baru lahir di dunia ini saja masih anak-anak kecil, anak siapa saja, orang-orang Islam atau orang-orang kafir, mesti ada tahu surga neraka pun tahu. Itu sudah asli masuk itu dalam otak gitu. Karena dulu mbahnya di surga. Kemudian di dunia mereka mesti tahu surga neraka. Masih orang Jepang yang nggak kenal Islam tahu surga neraka. Tahu mereka itu. Mereka mesti tahu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ceritanya disangoni seperti itu supaya anak cucu Nabi Adam alaihissalam faham melihat mbahnya sendiri bahwa ternyata tidak menghamba kepada Allah hasilnya adalah kesengsaraan. Maka kalau kita melihat di dalam Al-Quran, maka mesti ceritanya orang yang menghamba dan orangnya yang tidak menghamba. Orang menghamba kepada Allah, orang yang tidak menghamba kepada Allah, dan hasilnya di situ juga. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan ceritanya Nabi Musa alaihissalam, orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ceritanya Fir'aun yang tidak mau menghamba kepada Allah, padahal dia itu adalah hamba Allah tapi enggak mau menghamba Allah. Enggak mau menghamba Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa diperintah namanya hamba supaya mendatangi Fir'aun, yang mana Fir'aun ini adalah orang yang sudah dulu-dulunya memang sudah mencari-cari Nabi Musa alaihissalam untuk ditangkap. Nah, karena Nabi Musa keluar dari Mesir setelah membunuh salah satu orang Mesir, orang Kipti. Maka mau ditangkap, mau dibunuh Nabi Musa. Kemudian dikasih tahu ada seseorang yang membocorkan, itu ada musyawarah rahasia untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Maka dibocorkan kepada Nabi Musa. Orang itu mengatakan, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj. Wahai Musa, ini orang-orang pembesar-pembesar, para bangsawan itu lagi musyawarah pengen membunuhmu, cepat yang keluar saja dari Mesir. Akhirnya keluar dari Mesir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkas ceritanya ketika Nabi Musa diangkat menjadi utusannya Allah, maka Allah perintah Nabi Musa supaya datang kepada Fir'aun. Ini satu perkara yang aneh. Bukan aneh, sebagai perkara yang menakutkan. Kami lari dari Fir'aun, diperintah oleh Allah mendatangi Fir'aun. Bukan hanya sekedar mendatangi, tapi supaya mengingatkan Fir'aun supaya menghamba kepada Allah SWT. Faqula lahu qawlan layyina,
la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kamu bicara yang lembat lembut kepada Fir'aun, moga-moga dia nanti itu mau mengambil peringatan, mau ingat dan mau takut kepada Allah. Ini Allah Subhanahu wa taala bayin hidayahnya seperti itu kepada Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun si zalim tadi. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah wahai kamu Musa dan Harun kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Berkatalah dengan kata-kata yang lembut. Bagaimana kalau kita mendakwai saudara Islam kita? Maka seorang khalifah ini, seorang raja ketika didatangi oleh seseorang, kemudian orang itu memaki-maki raja ini, salah satu khalifah Islam. Ingat saya Harun Ar-Rasyid, wallahu a'lam. Maka dia itu mendengarkan begitu saja, sudah selesai. Kenapa kamu berbicara sama aku kok kasar sekali? Kenapa kamu kok bicara sama aku kasar sekali? Padahal Nabi Musa saja bicara sama Fir'aun itu lembut. Padahal kalau aku ini dibandingkan sama Fir'aun, itu ya nakal Fir'aun loh daripada aku. Daripada aku. Kok Nabi Musa saja sama orang nuwakal kayak Fir'aun itu saja itu lembut. Lah kamu sama aku yang gak patek nakal gitu saja kok kamu kasar. Jadi orang, inilah caranya orang dakwah. Ngomong itu lembut. Lembut ini bukan artinya itu hanya sekedar ngomongnya itu lembut, lemah, lembut, jangan seperti itu, bukan. Kayak ngomongnya orang yang memelas begitu, enggak seperti itu maksudnya lembut itu. Jadi ya kata-katanya juga lembut, bahasanya itu arti dari bahasa itu lembut. Bukan ngomongnya pelan, Pak. Kamu ke masjid ya Pak, awas nanti kalau kamu gak masjid tempilingi sampai. Lah ini bukan lembut, ini kata-katanya itu lembut. Tapi ini bahasanya ini suaranya tok lembut. Tapi bahasanya itu megeli wong tenan iki. Ada loh orang itu tuh. Orang itu yang lembut kelihatannya, oh bukan lembut. Itu tapi lembutnya seperti lembutnya pedang itu. Seperti jarum. Jadi bukan begitu. Kita ngomong seperti laki-laki. Alhamdulillah Pak, dari mana Pak? Nah, enggak apa-apa. Tapi bicara, alhamdulillah di sana ada di pengajian, monggo silahkan, kita ini kan semua saudara, monggo silahkan. Nah ini walaupun kita omong cepat, tetapi kita ini kata-kata kita itu ngerahyuk begitu, lembut. Jadi lembut itu kan bukan arti kok terus mendayu-dayu, bukan seperti itu. Laki-laki bicara seperti laki-laki. Nah, tetapi jangan sampai bicara yang menyakitkan hati. Nah, insyaallah ya. Nah, seperti itu. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa pun berangkat. Beliau mengatakan inni akhafu ayyaqtulun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila Harun. Nabi Musa mengatakan saya ini takut kalau mereka ini nanti membunuhku karena mereka itu memang mencari-cari aku. Minta teman supaya Nabi Harun alaihissalam disertakan bersama Nabi Musa alaihissalam untuk menemani dalam berdakwah. Orang dakwah itu cari teman. Ada jangan sampai kita itu sambat, ya, sambat. Aku sudah lama di makalah itu, kok nggak ada yang tak ajak mau. Pernah nggak minta teman? Haruna akhi, minta kepada Allah supaya dikasih teman di dalam berdakwah ini. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ayyidil Islam, Umar ibn Khattab, ya Allah kuatkanlah Islam dengan masuknya Umar ibn Khattab, masuk Islamnya Umar ibn Khattab. Didatangkan, Nabi Harun datang menemani Nabi Musa, Sayyidina Umar datang menemani baginda Nabi Muhammad SAW. Doa, minta teman, nanti kan dikasih teman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah apapun yang terjadi
berangkat Nabi Musa. Walaupun itu adalah perkara yang berat, maka beliau berangkat untuk menghadapi Fir'aun, mendakwai Fir'aun, dan berkata kepada Fir'aun supaya Fir'aun ingat kepada Allah lagi, dan supaya Fir'aun ini takut kepada Allah, mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ini penipu sebetulnya. Dia itu sebetulnya tahu kalau dia itu enggak punya apa-apa, penipu. Jadi ketika Fir'aun ini mengejar Bani Israel, sedangkan Bani Israel sudah melewati lautan sana, sudah melewati lautan. Lautan dalam kondisi sudah terbelah begini. Maka dia berkata kepada tentara-tentaranya, ini loh, lihat ini, lautan terbelah. Ini karena ikut aku, ikut perintahku, terbelahlah lautan. Supaya aku bisa mengejar orang-orang yang lari itu. Penipu betul dia itu. Namanya orang zalim suka nipu. Dia penipu. Maka dia itu mengatakan juga kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang tinggi. Begitu mereka orang-orang zalim. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau dia itu penipu, orang itu kalau nipu, sebetulnya dia ini di dalam hatinya tahu mana yang benar, sehingga dia nipu. Maka begitu dia itu mau mati, sudah tenggelam, maka apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Tidak ada Tuhan, mengatakan la ilaha illallah. Aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Itu kata Fir'aun. Artinya dia dalam hati sebetulnya itu namanya ini anak Adam. Fir'aun itu juga anak Adam, bukan anak setan sebetulnya, itu anak Adam sebetulnya. Itu anak Adam. Tadi sudah katakan ada dalam hatinya itu sebetulnya ada. Siapa pun orang manusia itu mesti ada dalam hatinya itu, yaitu dalam hati, sadar ataupun enggak sadar, bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi dia. Sudah seperti itu sebetulnya. Hanya dia itu ditutup-tutupi kadang-kadang, diselimurni. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembalilah. Tapi orang yang sudah seperti Fir'aun ini sudah tidak mendapatkan pengampunan karena dia sudah merasakan siksa. Sudah merasakan siksa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ilaha illallah, menghamba. Apa jadinya orang yang menghamba kepada Allah ditolong oleh Allah. Orang yang tidak mau menghamba kepada Allah dihancurkan oleh Allah. Demikian juga kalau kita tahu, nanti kita baca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Namrud. Orang yang menghamba kepada Allah walaupun harus dibakar ditolong oleh Allah. Orang yang tidak menghamba kepada Allah akhirnya dihancurkan oleh Allah. Yang mana Namrud ini dimasuki hidungnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dalam hidungnya yaitu satu hewan yang kecil, nyamuk yang memakan otaknya sehingga giatel otaknya itu. Semua orang suruh nempeleng. Semua orang suruh nempeleng kepalanya. Ditempeleng enggak terasa, suruh wecekin dase kakaknya. Itu enggak terasa, akhirnya dia sendiri membawa yaitu palu, dipalu kepalanya sampai mati. Dipalu-palu sendiri. Jadi kalau Allah menghendaki, cukup kirimkan satu saja tentaranya Allah, satu nyamuk saja yang langsung bisa membunuh, yaitu Namrud. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengirimkan sahabatnya supaya memberitahu kepada Raja Persia supaya Raja Persia ini menghamba kepada Allah. Baginda Nabi hanya diperintah oleh Allah untuk menyampaikan agama. Baginda Nabi menghamba kepada Allah. Raja Persia, perasaan dia atau menipu umat manusia, mengatakan bahwa dia ini adalah keturunan matahari. Terus matahari itu kalau bapaknya, terus ibunya siapa, kok terus jadinya manusia, terus dari mana? Itu enggak ngerti. Ora kobong ya masalahnya. Bagaimana matahari bisa ngumpuli manusia kalau ibunya manusia? Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, nipunya itu terlalu ketoro gitu. Maka dia makan keturunan matahari katanya. Hadirin, dia pun juga berkata seperti itu. Bagaimana seorang hamba mengatakan kok berani-beraninya
mengajak aku untuk ikut dia. Maka hadirin, apa yang terjadi? Bukan hanya itu saja, bahkan Raja Persia itu mengirimkan utusan untuk menangkap baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh baginda Nabi, tunggu dulu. Besoknya lagi baginda mengatakan sudah selesai. Apa maksudnya? Tuhanku telah membunuh Tuhanmu, katanya. Allah Subhanahu wa taala gerakkan anaknya sendiri untuk menyembelih bapaknya. Anaknya Raja Persia sendiri itu menyembelih bapaknya, membunuh bapaknya. Selesai. Tuhan dibunuh sama anaknya sendiri. Raja Persia, Kisra. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa jadinya orang yang tidak menghamba kepada Allah? Kehancuran. Apa jadinya orang yang menghamba kepada Allah? Kejayaan. Ya, inilah seluruh cerita-cerita di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Semua orang yang menghamba Allah adalah kejayaan. Orang yang tidak menghamba kepada Allah adalah kehancuran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus difahami betul. Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah, maka kita harus paham bahwa maksudnya kita ini sudah menjadi hamba Allah yang menghamba kepada Allah, yang siap menghamba kepada Allah SWT. Kemudian Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus pahami bahwa semua penghambaan kepada Allah ini kalau tidak dengan caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka penghambaan itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tidak akan diterima oleh Allah SWT. Satu-satunya agama hanyalah agama Islam. Satu-satunya agama itulah agama para nabi, para rasul. Agamanya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam. Agama Islam agamanya para nabi, para rasul, semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agamanya Nabi Isa alaihissalam? Islam. Bagaimana agama Nabi Musa alaihissalam? Islam. Bagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Islam. Semua agama para nabi, para rasul adalah agama Islam. Mereka semua menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam ini maksudnya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghamba kepada Allah. Kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya menghamba kepada Allah. Caranya dengan caranya para nabi rasul. Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kayak ini memberi isyarah. Hakikatnya kita ini kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menyembah Allah, tidak bisa menghamba kepada Allah. Maka seorang hamba kalau sudah dikasih iman dan Islam seharusnya syukuran. Bendino beleh sapi. Harus seperti itu. Anaknya diterima menjadi pegawai negeri, beleh sapi. Anaknya diterima menjadi TNI, jadi polisi, beleh sapi. Dikasih iman dan Islam, seharusnya ini. Sehari ini alhamdulillah masih ada iman, ada Islam, beleh sapi. Besok bangun tidur, alhamdulillah bisa sholat subuh, beleh sapi. Terus gimana Pak kalau begitu? Cocok nggak? Bon sapi ini mboten sah dibeleh sakniki. Didol mawon dienggo kurut 40 dina 4 bulan negeri jauh. Pripun? Cocok mboten niki? Nah, didol mawon iki padha malah ganjarane luwih akeh nggih. Insyaallah nggih. Simpen dhek mon dibeleh kriyen kok. Mulane di anu kangge insyaallah nggih. Jadi kita ini kalau pengen menghamba kepada Allah, maka harus tahu bagaimana perjalanan baginda Nabi, bagaimana ajaran baginda Nabi kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan risalah ini lewat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada hamba-hamba Allah. Kalau kita ngarang sendiri, jangan-jangan ya puasa ya dah. Sehari semalam, sehari kemudian malam sudah dibuka. Kemudian kita akan membuat cara sendiri puasa, yaitu 1 bulan tanpa buka, tanpa minum sama sekali 1
sampai mati. Ini kelihatannya langsung surga, langsung neraka makanya. Nah. Nggak bisa seperti itu. Karena itu bukan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala pengen melihat kita ini mana yang takwa, mana yang ikut, mana yang tidak ikut. Maka ada seseorang yang dia ini perasaan sudah hebat. Dia itu setiap hari sudah puasa, kurus, mujahadah, habis-habisan sampai piringan itu dekok sebenarnya. Habis-habisan. Tetapi begitu dia melihat bagaimana Nabi sedang membagi-bagi harta, maka dia itu beranggapan bagaimana Nabi pun masih di bawah dia, saking tingginya. Dia mengatakan, yang adil bagaimana Nabi? Yang adil ya, yang adil. Nabi. Lah kalau Rasulullah sudah nggak adil terus ya. Jadi aku tidak bisa ngarang, hanya ikut bagaimana Nabi. Ada seorang pimpinan Mekah, itu namanya Amr ibn Luhai. Itu orang-orang Syam, orang Romawi. Itu nyembah begini loh. Ini ditaruh begitu terus disembah-sembah, katanya kok enak ya seperti ini. Akhirnya dibuat begitu. Sampai ratusan berhala dibuat di sekitar Ka'bah. Maka kalau mereka dikatakan semuanya menyembah Allah, aku ini juga nyembah Gusti Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Aku tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali supaya kami tambah dekat kepada Allah. Kami tidak menyembah berhala-berhala ini kecuali ben tambah dekat kepada Allah, supaya mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah tidak dengan caranya utusannya Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka ya tidak bisa. Ketika datang bagian Nabi mendekatkan diri dengan cara mereka sendiri, karangan mereka sendiri, tidak mengikuti bagian Nabi Muhammad SAW, ya tidak diterima. Tidak diterima. Harus dengan cara Nabi. Itulah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahwa bagian Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini untuk menyampaikan risalah, untuk memberi petunjuk kepada kita. Ini loh caranya menghamba kepada Allah. Selain cara ini maka tidak akan diterima. Selain cara ini tidak akan diterima. Hadirin yang dimuliakan, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau membawa Islam ini dari Mekah dibawa ke Madinah. Sedangkan di Madinah ini adalah kondisinya masih berantakan. Madinah itu berantem satu sama lain. Suku Aus, suku Khazraj. Suku Aus dibantu oleh Bani Nadir, orang Yahudi. Suku Khazraj dibantu oleh Bani Quraidah, orang Yahudi. Selalu berantem, terus saja berantem, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun perang, nggak ada habis-habisnya. Begitu datang Islam yang dibawa baginda Nabi itu ke Madinah, berubah. Yang berantem berubah menjadi saling kasih sayang. Gitu loh. Kalau Islam yang dibawa baginda Nabi itu mendatangkan kasih sayang, mendatangkan kasih sayang. Sehingga orang itu rukun semuanya, satu sama lain satu nyapa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mendatangkan kasih sayang, mendatangkan orang-orang yang akhlaknya betul-betul hebat. Maka kalau kita ini mengamalkan Islam tapi kok malah mendatangkan permusuhan dan perpecahan, itu bukan Islam yang dibawa baginda Nabi. Tidak seperti itu. Kalau kita mengamalkan Islam, mesti akan mendatangkan kasih sayang kalau itu memang benar. Mesti akan mendatangkan kasih sayang. Karena begitulah baginda Nabi. Dulu umat bercerai-berai habis-habisan. Bercerai-berai habis-habisan. Suku sana, suku sana, suku sana saling berantem. Begitu datang Islam, saling kasih sayang. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sampai akhirnya Mekah pun jadi satu. Semuanya menjadi satu warga, yaitu warga Islam, satu saudara, yaitu saudara se-Islam. Maka cara inilah
Memang masih ada suku Quraisy, ada suku-suku yang ada di sana itu di negeri Arab masih ada, tetapi mereka semuanya itu tergabung dalam satu, yaitu Islam. Dan mereka rukun dalam Islam. Dalam Islam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengamalkan Islam, kita harus berpikir seperti itu. Maka maksudnya perkumpulan ini kita harus adalah bagaimana kita ini mengembalikan fikir alami, fikir seperti yang dibuat sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan baginda Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Fikirnya itu bukan fikir lokal, bukan qaumi, bukan, tapi alami, internasional. Fikirnya itu global, seluruh dunia. Bahwa seluruh umat Islam di seluruh dunia, peci ataupun bukan, tidak pakai peci, ya, pakai surban ataupun bukan pakai, atau tidak pakai surban, pakai jubah atau hanya pakai kaos, ya toh, celana panjang atau celana pendek, sarungan atau sora sarungan, ya. Kalau mereka itu orang Islam, ya mereka itu saudara kita, sudah seperti itu. Mereka itu saudara kita. Loh, kok golongan lagi tuh ini? Ini sudah enggak golongan lagi ini. Ini yang ada hanyalah Islam. Siapa saja orang Islam maka saudara kita. Insyaallah Bang ya. Nah, ini penting itu. Kalau kita ini yaitu memahami Islam itu adalah kelompok-kelompok, maka itu pemahaman yang salah. Islam semua orang Islam, ini bukan kelompok-kelompok. Kelompok Islam ini, kelompok Islam itu sudah semua orang Islam, sudah. Ikut ibunya, mana? Ayo. Berantem semuanya. Kalau kita ini namanya orang itu berantem itu biasa. Ya kan? Orang itu berantem biasa. Tetapi kalau berantem terus-terusan itu enggak biasa. Mungkin biasa bergaduh atau tidak sesuai, tidak cocok. Tetapi kalau terus-terusan, nah ini enggak biasa. Setelah itu rukunan lagi, Karena manusia itu sering salah paham, atau kadang-kadang memaksakan kefahamannya kepada orang lain, dan orang lain harus ikut dia. Itulah akan jadi berantem. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi kita ini yaitu harus berpikir secara luas. Semua adalah saudara kita. Semua saudara kita. Itulah maka yaitu ikramul muslimin. Nah, kita harus ikramul muslimin. Coba kalau kita ini sedang sholat, maka apa yang kita ucapkan di dalam sholat? Maka baru saja kita itu membaca surat Al-Fatihah, maka kita mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami seluruh orang Islam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami semua orang Islam. Tunjukkanlah kami, bukan aku, hanya aku tok, kami. Saya, saudara saya Islam kaya semuanya kepada jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mantap imannya. Wasyuhada, orang-orang yang mampu berkorban habis-habisan untuk khidmat agama Allah Subhanahu wa taala. Wassalihin, orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya demi untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Bang ya. Nah, ini pikiran ini mulai dibentuk lagi. Kita harus berpikiran semua orang Islam adalah saudara kita. Jangan dipilih-pilih, jangan membuat golongan-golongan. Golongan tablek timur, golongan tablek barat, golongan tablek begini. Tidak seperti itu. Tidak ada seperti itu. Sudah tablek apa tidak tablek, nah, semua orang Islam. Yang sudah keluar belum keluar, semua orang Islam. Berkopiah, tidak berkopiah, orang Islam. Yang timur ataupun yang barat, semuanya orang Islam. Dan mereka semuanya berhak untuk kita cintai dan kita datangi, kita silaturahimi. Jangan dipilih-pilih.
Jangan dipilih-pilih. Insyaallah Pak nggih. Maka siapa yang menyediakan waktunya untuk silaturahim kepada saudara-saudara Islam kita ke seluruh dunia, tanpa pilih-pilih. Monggo bismillah. Monggo Pak. Ke negeri jauh. Mari ke negeri jauh. Monggo bismillah.